menuangkan secangkir kopi panas di kepalanya. Orang-orang di sekitarnya kaget. Wanita cantik ini tidak berani berkata apa-apa. Dia mengiringkan rambutnya dan mengganti pakaiannya. Duduk diam di kantor. Rekan-rekan menunjuk ke belakang. Label dia wanita yang jahat. Akhirnya pulang kerja. Ping Yun baru saja keluar dari gedung kantor. Pria berjas itu menarik. Pria berjas, mengapa kamu tidak menjawab telepon? Sepertinya mereka merupakan pasangan, tapi mereka tidak sesederhana itu. Benar saja, Min Kyung berpikir bahwa dia penipu, bersikeras minta putus. Dia pergi dengan cepat. Telepon itu berdering. Dia mengeluarkan telepon untuk melihat Min Kyung kaget. Jika dia ingin putus, dia akan mati. Pria berjas, apakah kamu mau menjadi Sun Yin dari Korea Selatan? Saat ini Audi putih perlahan berhenti. Pria berjas itu memberi isyarat untuk masuk ke Min Kyung. Tapi saat di jalan, pria berjas itu disalip oleh seseorang. Tiba-tiba dia marah-marah. Bajingan, selamat tinggal BMW ku. Pria berjas itu mulai berbicara tentang cinta setelah marah-marah. Aku akan pergi infus. Aku merindukanmu sepanjang malam. Tapi dia acuh tak acuh melihat wanita cantik. Dia tiba-tiba memalingkan wajah dan mulai memukulinya. Percaya atau tidak, aku lembut kepadamu. Min Kyung yang tidak ingin mati, Min Kyung yang tidak ingin mati. Tapi pria berjas itu terus melakukannya. Ketika mobil itu datang ke gang, dia menganggap Min Kyung sebagai anjing. Tinju demi tinju memukulinya seperti babi. Cintanya rusak. Mengingat ribuan sumpah yang pria berjas itu pernah berikan, Min Kyung menertawakan dirinya sendiri. Juga diagnosis oleh psikolog sebagai gangguan stres traumatik. Masuk akal bahwa kondisinya cukup buruk. Dia tidak berharap bahwa akan ada seorang pria yang bertemu dengannya. Ternyata menjadi dewa pembusukan. Dia ketinggalan halte dengan naik bus saat hujan. Dan akhirnya menemukan payung itu, tapi rusak. Datanglah ke Huaji, basah kuyup. Kemudian saat dia berjalan tersandung kaki sendiri. Dia meminta Min Kyung untuk menendang sandalnya, tapi tidak diduga tendangan itu benar-benar keterlaluan. Memasuki gedung, payungnya rusak lagi. Jari pun tergores. Pria itu lalu melihat Min Kyung, dipukul oleh Min Kyung. Dia merasa sangat tidak kompeten, hampir memukul sampai tangannya hampir patah. Pergi ke toko serba ada untuk makan malam, tapi di dalamnya tidak ada bumbunya. Dia meminta Somyong untuk mengganti mie itu. Bagaimana bisa mie tidak memiliki bumbu? Somyong yang ketakutan, matanya semakin membesar, memperingatkan Wyo bahwa dia akan menelpon polisi jika tidak pergi. Mengambil mie kembali. Wyo minum dengan mengeluh. Mungkin makan terlalu cepat. Berjalan belum sampai rumah, dia merasa perutnya sakit. Sudah hampir keluar. Wyo berjalan dengan aneh. Dia hanya ingin pergi ke toilet saat ini. Bibi itu menariknya dan menanyakan apa dia sudah makan. Makan apa? Wyo mendorong Bibi itu untuk ke toilet. Tidak memilih waktu untuk menjawab sama sekali. Dia tidak menyangka saat membuka pintu ayahnya ada di dalam toilet itu. Tunggu. Tapi dia benar-benar tidak kuat. Tapi paman juga hampir meledak, terus mendorong dan memarahi anak tidak berbakti ini. Tiba-tiba Wyo merasa bubur putih itu meluap. Dia juga hampir meluap. Bibi itu menggosok celananya. Sambil mengeluh, paman tidak peduli dengan putranya, memandang Wyo seperti gelandangan. Sebenarnya dia merupakan anggota polisi kriminal, dijuluki anjing gila. Beberapa bulan yang lalu dia menangkap 2 penjahat, pergi ke klub untuk menangkap gangster. Lalu dia masuk ke KTV. Setelah dari kartu itu hilang, hanya menemukan setengah dari kertas itu. Saat dia mengejarnya, orang ini ditikam. Polisi di daerah ini pun datang untuk menyaru geng-geng itu. Dikira mereka memprovokasi, mengambil Wyo untuk diinterogasi. Interogasi ini membuat Wyo gila.
Pemimpin dia memerintahkan Won untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Pulanglah ke rumah untuk menemui psikiater. Kembalilah bersama ibumu. Tapi itu hanyalah kebetulan. Will gampang marah. Dia bertemu oleh Min Kyung yang tidak percaya oleh siapapun. Keduanya tinggal bersamaan di lantai dan apartemen yang sama. Will menarik celananya. Min Kyung yang sedang berjalan melihat anak anjing yang tersesat. Jelek tapi lucu. Dia mengejar anjing itu sampai garasi bawah tanah. Dia merasa pembunuh ada di belakangnya. Ini benar-benar jalan yang sempit. Min Kyung berpikir bahwa Will bukan pria baik. Will berpikir bahwa Min Kyung masih berada dalam situasi. Dua orang gila saling menunjuk dan berteriak satu sama lain. Pada akhirnya Min Kyung lebih pintar. Dia melompat-lompat di mobil Will, mulai menari. Dibutuhkan setidaknya 200 untuk memperbaiki catnya. Will ingin sekali membunuh gadis itu saat ini. Kedua pergi ke kantor polisi. Kesalahpahaman akhirnya diselesaikan. Tapi Min Kyung tetap bersikeras dan menolak mengganti kerugian Will. Aku hanya bermain-main. Will ditahan oleh pimpinan timnya. Bukankah kamu terlihat lebih kaya? Bisakah kamu lebih baik pada Sun Yining? Kalian bisa menebak, Min Kyung mengalami sebuah krisis. Tamparan demi tamparan. Aku menggunakan kameraku untuk memotretmu. Hahaha. Dia membuang ponsel Will. Ada begitu banyak orang mesum di Korea. Song Yeong tidak masuk pada shift malam itu. Dalam perjalanan pulang dia melihat pemandangan yang membuat mata pedas. Saat ini terjadi, ketiga wanita itu datang dari komite properti komunitas. Semuanya gila. Jika tidak cepat-cepat menangkap orang mesum itu pasti akan mempengaruhi harga perumahan. Mengenali bahwa Will adalah seorang polisi, mereka mengorganisir tim semalam untuk mengantar Song Yeong pulang. Kebetulan sekali, semua orang yang berada di tikungan itu bertemu dengan seorang laki-laki yang suka memakai pakaian wanita. Dia memperlakukan seperti orang cabul. Will tidak mau menilai orang dari penampilan mereka. Menghadapi kekacauan ini, dia pulang dan bertemu Min Kyung lagi. Wanita ini menangis dan menuduh, katanya anjingnya dia ambil menghilang. Pasti itu adalah ulah Will untuk balas dendam. Anjingnya pasti kembali. Anjing itu sangat lucu. Bagaimana bisa dia mengambil anjing itu? Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, Will membawa Min Kyung untuk memeriksa CCTV. Memperhatikan gambar lebih dekat. Anak itu sedang bermain dengan anjing di taman. Kalian tahu ini adalah anjingku. Apa kalian pencuri anjing? Setelah mencari anjing, Min Kyung mau tidak mau percaya dengan Will. Dia mengusulkan untuk belajar bela diri. 1 pukulan untuk membunuh. Will tidak setuju. Siapa yang bisa menahannya? Tapi permintaan Min Kyung setelah mendemonstrasikannya, dia jatuh. Bangun keesok harinya, Will memutuskan untuk menjauh dari dia. Untuk melanjutkan kasus penyelidikan kasusnya melalui berita, dia mengetahui bahwa perempuan lebih cenderung suka mendekati pria seperti idol. Jadi dia memakai make up meminta bantuan kakak laki-laki itu. Nama saudara laki-lakinya adalah Mau Mau. Dengan senang hati membantu Will memakaikan make up. Kurang dari setengah jam, Will menghilang dari dunia dan menjadi seorang gadis cantik. Dia berjalan dengan hak tinggi di lokasi. Pria berotot itu pemalu dan Will juga sangat pemalu. Mereka berdua akan memeriksa barang. Setengah jalan, berhenti, pura-pura menunjukkan saja identitasmu. Tiba-tiba orang itu sebenarnya agen rahasia dari kepolisian. Sangat disayangkan bahwa rekan-rekannya juga ada di dalam. Penindasan. Menyarankan Will untuk pulang mandi dan tidur. Will sedikit frustasi, tertekan dan kembali ke dalam rumah tanpa menghapus riasnya. Itu karena saat dia berjalan di jalan sempit, Min Kyung sedang berjalan ke arahnya. Melihat kaki panjang ini, berteriak dan jatuh dari tanah. Drama konyol ini, Matt
First Order. Hubungan antara keduanya berlanjut di episode berikutnya. Film ini sangat bagus. Kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video Drama Kia 25 agar Drama Kia bisa terus berkembang. Tidak ada baterai, kamu akan menyiapkan